Dalam pidatonya, Harris mengingatkan bahwa generasi mendatang akan bertanya kepada orang tua mereka tentang momen bersejarah ini dan tindakan apa yang mereka lakukan untuk mengatasi berbagai krisis yang sedang dihadapi oleh Amerika Serikat. Pandemi virus corona memaksa kubu Joe Biden untuk meninggalkan format konvensi yang lazim dilakukan dengan memanfaatkan sistem virtual hingga mengalahkan kemegahan yang secara tipikal menggambarkan konvensi politik negara tersebut. Keadaan saat konvensi sangat sunyi sehingga Harris berdiri di panggung di Chase Center di pusat kota Wilmington, negara bagian Delaware. Meskipun banyak bendera yang berkibar, Harris tidak ditemani keluarganya dan penonton yang berada di gedung hanya beberapa wartawan serta juru kamera. Hillary Clinton juga kembali ke panggung konvensi Demokrat dan mengingatkan warga Amerika akan kekalahannya tahun 2016 meskipun ia memenangkan 3 juta suara lebih dari presiden petahana Donald Trump. Mantan kandidat presiden untuk Partai Demokrat yang mengingatkan kubu Demokrat untuk tidak hanya duduk pada pemilihan mendatang agar Trump tidak curang dan mencuri kemenangan. Clinton memberikan sambutan dari rumahnya di Chappaquiddick di New York, Amerika Serikat. But if he had put his own interests and ego aside, seen the humanity in a child ripped from her parents at the border, or a protester calling for justice, or a family wiped out by... Calon Presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat Joe Biden hari ini akan memberikan pidato penerimaannya dalam Konvensi Nasional Partai Demokrat yang berlangsung secara virtual. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh tim VOA Indonesia Patsy Widakuswara langsung dari markas pemenangan Biden-Harris di Wilmington, Delaware, Amerika Serikat. Ya Patsy, bisa ceritakan bagaimanakah suasana Konvensi Nasional Partai Demokrat yang sepenuhnya dilakukan secara virtual ini? Ya Ajeng, kalau biasanya konvensi partai politik itu dilakukan penuh pesta pora, puluhan ribu orang datang. Kali ini seperti Anda bisa lihat itu sepi sekali. Benar seperti Anda katakan dilakukan hampir semuanya virtual kecuali pidato Joe Biden beberapa jam lagi akan dilakukan di bangunan di belakang saya ini dan juga pidato Kamala Harris yang sudah dilakukan semalam. Saya termasuk salah satu di antara mungkin hanya sekitar 30 orang wartawan yang ke ruangan tersebut. Jadi memang aneh ya suasana pidato yang biasanya gegap gempita, kemudian ada balon dan sebagainya itu hanya dilakukan di depan wartawan dan itu pun juga sangat sunyi dan senyap. Jadi memang benar-benar satu konvensi yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Nah, ini di belakang saya sekarang kan kosong ya lapangan parkir. Kira-kira beberapa jam lagi saya disampaikan oleh kampanye Biden. Mobil-mobil para pendukung Joe Biden akan datang untuk menonton pidato Joe Biden bersama-sama di jumbotron yang besar yang di belakang saya ini. Tapi mereka tidak boleh turun dari mobil, jadi bentuknya seperti bioskop Tenggara atau drive-thru. Saya sampaikan juga beberapa jam yang lalu, kira-kira 200 meter di sebelah kiri saya, ada mungkin sekitar 100-150 orang pendukung Presiden Trump yang datang untuk memprotes Joe Biden. Jadi memang secara umum sangat-sangat berbeda dan satu hal lagi yang juga perlu saya tegaskan di sini adalah kampanye Biden ini sangat berhati-hati dalam hal pencegahan COVID-19. Saya sebelum masuk ke lokasi pidato Kamala Harris ini diuji swab test COVID test itu 3 kali hari Senin, Selasa, dan Rabu sebelum bisa masuk dan semua wartawan dan staf juga diperlakukan dengan sangat hati-hati menjaga jangan sampai ada transmisi COVID-19. Ajeng. Ya, beberapa jam lagi Joe Biden akan secara resmi menerima nominasi sebagai calon presiden dari Partai Demokrat Amerika Serikat. Nah, apa proyeksi dan tema yang akan disampaikan dalam pidato penerimaannya nanti? Biasanya bocoran pidato itu baru diberikan sekitar 1 atau 2 jam sebelum pidato, jadi sekarang belum keluar. Namun bisa dipastikan bahwa Joe Biden akan memperkenalkan dirinya ke bangsa Amerika Serikat. Karena meskipun dia sudah berkali-kali menjadi capres, mulai yang pertama dari tahun 1987, baru pertama kali inilah ia menjadi capres dari Partai Demokrat, dan ini merupakan kesempatan emas baginya untuk memperkenalkan diri ke warga Amerika Serikat. Satu hal lagi yang bisa disampaikan adalah tema malam ini adalah America's Promise. Jadi Partai Demokrat ingin menegaskan bahwa apa sih nilai-nilai yang menjadi junjungan bangsa Amerika, nilai-nilai Partai Demokrat, bukan nilai-nilai yang diusung oleh Presiden Trump. Jadi kalau kita lihat kemarin temanya juga seperti itu, banyak sekali serangan dari para petinggi Partai Demokrat termasuk Presiden Obama terhadap Presiden Trump. Pedas sekali pernyataannya, Presiden Obama menyatakan pada saat saya lengser, saya tidak pernah berharap bahwa penerus saya ini akan meneruskan kebijakan saya, tapi paling tidak saya berharap bahwa kursi kepresidenan ini akan membuat Donald Trump menjadi sadar akan beratnya beban dan tanggung jawab
kepresidenan Amerika Serikat ini, tapi ternyata tidak, dan Donald Trump merupakan ancaman bagi demokrasi Amerika Serikat. Ini baru pertama kali dalam sejarah seorang presiden Amerika yang menyatakan bahwa penerusnya adalah ancaman bagi demokrasi, dan saya rasa nanti malam tema seperti itu akan diteruskan. Biden sendiri memilih Kamala Harris, perempuan dari kaum minoritas dan berusia 23 tahun lebih muda. Apa pesan yang akan disampaikan Biden lewat pilihannya ini? Ya, jadi kalau kita lihat kemarin konvensi Partai Demokrat itu menampilkan dua hal. Satu, menyampaikan keragaman budaya, keragaman rasial para pendukung mereka, tapi juga sekaligus menunjukkan besarnya generational gap, yaitu jurang antar generasi. Dan itu tercermin dari tiket Biden dan Kamala Harris ini. Biden usia 78, kalau ia 77, kalau ia menang nanti pada saat dilantik dia akan menjadi 78 presiden tertua dalam sejarah Amerika Serikat. Dan ia sudah mensinyalir bahwa ia adalah pemimpin transisi, dan juga mensinyalir dia tidak akan mencalonkan diri untuk kedua kalinya 4 tahun lagi apabila menang. Jadi dalam hal ini yang ingin disampaikan Partai Demokrat adalah dari segi kemapanan Joe Biden, tapi dari segi masa depan partai, sosok Kamala Harris sebagai perempuan muda minoritas yang mencerminkan diversity atau keragaman Partai Demokrat. Saya pikir itulah tema yang akan diusung, yang disampaikan oleh pasangan capres ini. Ya, lantas bagaimanakah reaksi Presiden Donald Trump terhadap konvensi dari Partai Demokrat ini? Nah, ini menarik ya, Ajeng ya. Kalau biasanya secara tradisi, norma politik Amerika Serikat, kalau satu partai sedang konvensi, partai yang lainnya diam-diam dulu, memberikan kesempatan bagi partai yang sedang konvensi untuk mendapatkan spotlight, mendapatkan perhatian. Tidak demikian dengan Presiden Trump. Hari ini ia kampanye di negara bagian Pennsylvania, negara bagian sebelah tidak jauh dari Delaware, dan juga merupakan negara bagian tempat kelahiran Joe Biden. Di situ ia kampanye menyatakan bahwa Joe Biden itu mengabaikan warga Pennsylvania karena meninggalkannya, meskipun ini tentunya tidak benar karena Joe Biden pergi meninggalkan negara bagian Pennsylvania ketika ia masih kecil karena ayahnya kehilangan pekerjaannya di situ, dan juga menyerang Joe Biden dalam berbagai aspek termasuk perdagangan, imigrasi, pertahanan, dan sebagainya. Jadi ini juga satu hal yang cukup menarik dan cukup berbeda dari berbagai hal yang unik dan luar biasa konvensi Partai Demokrat tahun 2020 ini. Dari Delaware, Amerika Serikat, Patsy Widakuswara, terima kasih laporan Anda. Dan